warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Suryani, NIM 204 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen yang cukup sederhana. Mengingat sekarang adalah musim hujan, jadi kita akan melakukan sebuah eksperimen yang cukup sederhana yang berjudul proses terjadinya hujan. Tujuan dari melakukan sebuah eksperimen yang cukup sederhana ini ada 3. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana terbentuknya hujan. Yang kedua, kita akan mengamati proses hidrologi yang berlangsung di alam. Yang ketiga, kita dapat mengamati proses jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, pada eksperimen kali ini kita akan melakukan 2 kali eksperimen. Yang pertama, kita akan melakukan eksperimen terkait proses hidrologi yang berlangsung di alam. Dan yang kedua, kita akan melakukan eksperimen terkait proses berlangsungnya jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Eksperimen yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada gelas kaca, yang kedua ada penutup gelas kaca, yang ketiga ada air panas, dan yang keempat ada es batu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak. Langkah yang pertama, kita tuangkan air hangat ini ke dalam gelas kaca. Langkah yang kedua, kita tutup gelas kaca yang berisi air panas ini dengan wadah. Yang ketiga, kita letakkan es batu ini ke atas penutup gelas kaca. Dan yang keempat, mari kita amati apa yang terjadi. Eksperimen yang kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada gelas kaca, yang kedua ada pewarna makanan, yang ketiga ada garpu sebagai pengaduk, yang keempat ada minyak goreng, dan yang kelima ada air biasa. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak. Langkah yang pertama, kita tuangkan air biasa ini ke dalam gelas kaca secukupnya. Langkah yang kedua, kita campurkan minyak goreng ini dengan beberapa pewarna makanan. Cukup secukupnya saja. Langkah yang ketiga, kita aduk dengan garpu hingga homogen. Dan langkah yang keempat, kita tuangkan campuran minyak goreng ini dengan pewarna makanan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Dan langkah yang terakhir, mari kita amati apa yang terjadi.
Nah, setelah kita amati dari eksperimen yang pertama terkait proses hidrologi yang berlangsung di alam, dan eksperimen yang kedua terkait proses terjadinya jatuhnya butiran air di permukaan bumi, mari kita akan membahasnya satu persatu. Mulai dari proses hidrologi yang berlangsung di alam. Nah, tadi kita sudah melakukan sebuah eksperimen dan alat bahannya ada air hangat, ada penutup gelas kaca, dan juga ada es batu. Pada air hangat ini dapat kita asumsikan sebagai air yang ada di permukaan bumi yang mengalami pemanasan akibat sinar matahari. Nah, proses ini dinamakan dengan evaporasi. Lalu ada penutup gelas kaca, dapat kita asumsikan sebagai lapisan atmosfer yang nantinya akan menahan uap air. Dan ada es batu yang dapat kita asumsikan sebagai atmosfer yang relatif dingin. Nah, ketika uap air bergerak menuju ke atas permukaan bawah penutup gelas kaca, maka akan membentuk suatu butiran-butiran air. Nah, setelah butiran-butiran air ini sudah banyak, maka akan kembali menetes ke dalam gelas kaca lagi. Nah, proses jatuhnya titik air ini ke dalam gelas kaca disebut dengan istilah hujan. Selanjutnya, pembahasan terkait eksperimen yang kedua terkait proses jatuhnya butiran air hujan ke permukaan bumi. Nah, pada eksperimen sebelumnya kita sudah menggunakan minyak goreng, kemudian ada beberapa pewarna makanan dan juga ada air. Nah, minyak goreng ini dapat kita asumsikan sebagai awan. Dan pada pewarna makanan ini dapat kita asumsikan sebagai kristal air yang tertahan di awan. Ketika minyak goreng ini tidak mampu lagi menahan massa dari pewarna makanan, maka akan jatuh ke air yang nantinya ini membentuk sebuah butiran-butiran kecil. Nah, butiran-butiran kecil ini dapat kita sebut dengan butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, berdasarkan eksperimen yang pertama dan yang kedua dapat kita simpulkan. Pada eksperimen yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita amati pada proses hidrologi yang berlangsung di alam, dapat disimpulkan bahwa proses hidrologi yang berlangsung di alam terjadi akibat dari penguapan, kemudian pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Eksperimen yang kedua dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita amati bahwa proses jatuhnya butiran air hujan ke permukaan bumi diakibatkan karena adanya kelebihan massa titik-titik air atau kristal air di awan dan terjadinya proses atmosfer yang suhunya semakin meningkat sehingga menyebabkan suhu menjadi dingin dan lembab. Hal ini akan mengakibatkan jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi atau dapat kita sebut dengan presipitasi. Jadi, itulah eksperimen yang cukup sederhana terkait proses terjadinya hujan. Untuk menambah pemahaman teman-teman, dapat melakukan eksperimen ini di rumah dan juga dapat mengamatinya secara langsung. Oke, terima kasih.